Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 51, sudah jangan sedih lagi ya. Tak berapa lama Ray kembali memberhentikan mobilnya di halaman minimarket. Iba juga melihat Ara yang sudah menangis karena ingin jajan. Belilah apapun yang kamu mau di dalam, ucap Ray menatap Ara yang menangis memeluk lututnya. Sampai semua rambut menutupi wajahnya. Papi, aku mau jajan di tempat tadi, Hicks. Ucap Ara. Benar-benar ingin sejak lama bisa mencoba jajanan pinggir jalan. Yang sangat menggugah selera. Kamu itu memang tidak ada dewasanya. Sama sekali tidak paham apa yang orang katakan. Ucap Ray memutar kembali mobilnya menuju persimpangan jalan. Merasa tidak nyaman saat Ara terus menangis. Ara menahan air matanya sampai tubuhnya bergetar mendengar ucapan Ray. Pergilah beli apapun yang kamu inginkan. Tapi kalau sakit jangan mengeluh apalagi menangis. Tegas Ray mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Pergilah. Ucap Ray lagi menatap Ara yang sedari tadi hanya diam dengan tatapan kosongnya. Katanya mau jajan, cepatlah aku tunggu. Ucap Ray lagi saat Ara sama sekali tak bergeming. Pergilah, hei. Ucap Ray akhirnya menyentuh bahu Ara. Saat merasa khawatir melihat tatapan Ara yang sepertinya kosong sekali. Ara. Ray dengan spontan memeluk Ara, yang tiba-tiba menangis terisak setelah lama terdiam. Kamu kenapa? Maaf kalau ucapanku menyakiti perasaan kamu. Ucap Ray dengan spontan mengelus punggung Ara dengan perasaan bersalah. Ucapannya terlalu keras pada Ara tanpa dia sadari. Ara, tenanglah. Ucap Ray menenangkan Ara yang tangisnya keras sekali. Ara mau mati aja. Ucap Ara berurai air mata tak sanggup lagi rasanya hidup. Dalam tekanan yang begitu mengekangnya tanpa sedikit kebebasan. Bahkan hidup sesuai keinginan saja tidak bisa. Ara, kamu bilang apa sih? Nggak boleh. Ucap Ray melepas sabuk pengamannya dan memeluk Ara dengan tulus. Merasa hatinya bergetar mendengar penuturan Ara yang ingin mengakhiri hidupnya. Ara capek hidup seperti ini. Sudah sedari kecil hidup terkurung seperti burung di dalam sangkar. Bahkan Ara tidak bisa hidup sesuai keinginannya Ara. Jadi untuk apa Ara hidup? Ucap Ara yang benar-benar sudah muak dengan keadaan. Sampai hal sederhana saja tidak bisa Ara dapatkan. Semua orang meminta Ara dewasa dan mengerti. Tapi mereka sama sekali tidak memberikan ruang untuk itu. Lalu menyalahkan Ara jika tidak mau menurut tanpa mengerti perasaan Ara. Teriak Ara benar-benar mengeluarkan semua isi hatinya yang selama ini dia tahan. Ara juga ingin hidup di atas pilihan dan keinginan Ara sendiri. Seperti orang-orang di luar sana. Tangis Ara sampai terisak dengan tubuh bergetar. Benar-benar sudah merasa menyerah dengan kehidupan. Selama ini Ara mencoba berdamai dengan keadaan. Tapi hari ini rasanya sudah ingin menyerah saking tidak kuatnya.
Fix Ara capek. Tangis Ara sampai Ray terdiam membeku. Mendengar semua perkataan yang keluar dari mulut Ara, rupanya Ara nakal dan kadang jahat sekali memang. Karena perlakuan yang dia dapatkan selama ini, Ara Ara cukup, ucap Ray yang tidak tahan lagi. Mendengar setiap ucapan pedih yang keluar dari mulut Ara, aku berjanji akan memberikan kamu kebebasan. Janji Ray yang benar-benar tidak sanggup membayangkan seperti apa tersiksanya jadi Ara selama ini. Daddy juga selalu menjanjikan hal itu sejak dulu, namun kenyataannya air mata Ara kembali berjatuhan, bahkan mungkin jika bisa memilih. Ara lebih memilih terlahir sebagai anak orang miskin yang tidak punya apa-apa. Aku suami kamu, dan Daddy sudah memberikan 100% tanggung jawab terhadap kamu padaku. Jadi hidup kamu itu tergantung aku, pernyataan Ray. Sebagai seorang suami, aku berjanji akan memberikan kamu kebebasan. Asal jangan melampaui batas, ucap Ray yang benar-benar tulus ingin membantu Ara, yang sudah mulai frustasi dengan kehidupannya. Benarkah? Kata Ara menatap Ray penuh harap dan merasa punya semangat baru. Saat Ray mengangguk menautkan jari mereka pertanda akan memenuhi janji. Sudah, jangan sedih lagi ya. Pergilah jika kamu ingin membeli jajanan itu, ucap Ray memberikan sejumlah uang ke tangan Ara. Temani boleh? Tanya Ara belum mengambil uang yang Ray berikan. Baiklah, ucap Ray turun dari mobil bersama Ara lalu berjalan beriringan. Aku ingin membeli sosis bakar Pi, ucap Ara menunjuk begitu mereka lewat. Ray meminta 10 tusuk sosis bakar, lalu berdiri bersama Ara menatap penjual yang tengah menyajikan. Ray merangkul Ara ke dekatnya. Saat beberapa orang lewat ke dekat mereka, Ray hanya waspada tak ingin Ara celaka. Sabar, tegur Ray memegang tangan Ara yang akan langsung melahap sosis yang baru diberikan penjualnya. Berapa? Ray membayar jajan yang Ara beli lalu mengajaknya berjalan lagi. Terima kasih papi, aku sangat bahagia, ucap Ara dengan spontan mengecup pipi Ray sebagai bentuk terima kasih. Karena sudah mau memenuhi keinginan sederhana Ara yang sangat sulit terwujud. Iya, ucap Ray menatap Ara yang kini berlari ke tempat orang jualan gulali. Dengan perasaan tak menentu, 3 Om, kata Ara memesan. 1 Ara, nanti kamu sakit gigi, ucap Ray kali ini melarang dengan alasan logis. Ya sudah 2, kata Ara nego. Kamu benar-benar ya, ucap Ray, tapi walaupun begitu tetap membayar gulali yang Ara ambil. Sudah ya, ucap Ray. 1 lagi boleh ya Pi? Mohon Ara yang diangguki Ray. Mau beli itu? Tunjuk Ara pada penjual petasan. Heh, ngelunjak ya kamu, ayo kita pulang.
Ucap Ray menggenggam tangan Ara yang malah tertawa itu menuju mobil. Papi mau? Tawar Ara yang tengah memakan jajanan yang dia beli. Tidak, makanlah, aku sudah kenyang. Ucap Ray dengan seulas senyum menatap Ara yang makan lahap sekali. 10 menit kemudian. Karena kekenyangan, Ara langsung tertidur dalam posisi duduk. Sehingga begitu sampai di rumah Ray harus menggendongnya. Keesokan harinya, pacar papi ada di bawah. Ucap Ara yang baru pulang sekolah pada Ray begitu masuk ke kamar. Dia. Jawab Ray yang baru selesai mengganti baju. Segera keluar kamar menghampiri Hazira karena tumben sekali datang ke rumah. Sayang, istri kamu cuekin aku. Rengek Hazira berlari memeluk begitu melihat Ray menuruni tangga. Sudahlah sayang, kamu kalau dia lawan emosi giliran dicueki pun marah. Ucap Ray mengajak Hazira duduk di ruang tamu. Sayang, kapan kamu nikahin aku? Tanya Hazira lagi menatap Ray yang diam saja tidak seperti biasanya. Nanti ya kita bahas. Aku sedang pusing sekarang dengan urusan perusahaan. Ucap Ray memijit pelipisnya. Terus kita nggak jadi jalan-jalan hari ini sayang? Tanya Hazira dengan ekspresi sedihnya. Padahal dia sangat berharap karena sudah berjanji sejak jauh-jauh hari. Jadi tapi nanti malam. Aku harus menyiapkan semua pekerjaanku dulu. Baru kita bisa pergi. Ucap Ray. Baiklah, kerjakan dari sekarang, aku akan menunggu. Jawab Hazira dengan pengertian karena biasanya juga begitu. Baiklah, apakah kamu ingin ikut ke ruang kerja? Tanya Ray. Aku ingin tidur, aku tunggu di kamar kamu aja. Kata Hazira. Di kamarku ada Ara. Jawab Ray singkat. Ya nggak apa-apa, kalian kan pisah ranjang. Jawab Hazira lagi. Ya sudah, tapi jangan ganggu dia ya. Pesan Ray mengantarkan Hazira ke kamar. Begitu mereka masuk, Ara yang tengah mengerjakan tugas di meja belajar itu menoleh sebentar. Lalu sibuk lagi mencatat tugas sekolahnya yang harus dikumpulkan besok. Ingat, jangan mengganggu dia. Pesan Ray pada Hazira melirik Ara yang terlihat fokus sekali belajar. Setelah Ray pergi, Hazira yang duduk di ranjang itu menatap Ara dengan senyum kecutnya. Tante, kecilkan suara ponselmu, aku sedang belajar. Ucap Ara menegur baik-baik Hazira yang bermain ponsel. Hazira mengecilkan suara ponselnya begitu Ara menegurnya. Melirik gadis itu dengan malas serta sedikit kesal juga. Karena Ara berani menegurnya, Hazira berjalan menuju kamar mandi karena ingin pipis. Namun berubah emosi saat melihat semua peralatan mandi milik Ray diletakkan berpasangan dengan milik Ara. Hazira keluar lalu menghampiri Ara di meja belajarnya. Apa kau sengaja menaruh setiap perlengkapan mandimu berpasangan dengan milik Ray? Tanya Hazira menggebrak meja. Bukan sengaja, tapi kalau tidak taruh di situ ya di mana lagi?
Jawab Ara menatap Hazira yang menggebrak meja belajarnya. Alah, bilang aja kamu caper sama Ray. Ucap Hazira yang sudah lama sekali ingin melabrak Ara yang lama-lama ngelunjak. Hazira cemburu sekali saat tahu kalau semalam Ara jajan di pinggir jalan ditemani Ray. Setelah pulang dari rumah utama, kau menjauhlah, aku sedang belajar. Emosi Ara berdiri dari duduknya. Kesabarannya menipis. Melihat Hazira yang bicaranya semakin dibiarkan semakin kurang ngajar, Hazira kembali duduk di ranjang Ray begitu Ara mengusirnya. Lalu dengan mental baja kembali bermain ponsel dengan full volume. Aku sedang belajar. Teriak Ara yang benar-benar butuh konsentrasi saat ini. Tapi Hazira benar-benar menguji kesabarannya. Dan sudah berteriak keras pun Hazira sama sekali tidak menghiraukannya. Kau tidak mendengar. Ucap Ara menghampiri Hazira dengan emosi. Lalu akan memukul kepala Hazira dengan bantal. Bocil sialan, kamu berani sama aku. Teriak Hazira dengan galak menamparkan lengan Ara yang berani sekali akan memukulnya. Ara terdiam menatap lengannya yang ditampar Hazira. Lalu menamparkan balik 2 kali dengan sangat keras. Tangan Hazira sudah siap menjambak rambut Ara. Tapi dia langsung diam membeku begitu Ara menodongkan ke arahnya. Ampun. Ucap Hazira dengan keringat yang tiba-tiba bercucuran. Menatap Ara yang berdiri di depannya. Memegang yang sudah dia bidik tepat ke pelipisnya. Sudah aku bilang jangan mengganggu An. Aku sedang belajar. Ucap Ara menatap Hazira tajam. Iya. Kata Hazira dengan gelagapan, saat hidupnya seperti di ujung tanduk di tangan gadis itu. Awas mengadu, aku tembak dengan pacar kau itu sekalian. Tegas Ara kembali menyimpan ke belakang. Hazira menghempaskan tubuhnya yang bergetar hebat saking takut ke atas ranjang. Bahkan untuk bicara saja lidahnya sudah keluh. Tak menyangka gadis nakal dan polos itu akan punya asli. Yang artinya dia bisa membunuh siapa saja yang dia inginkan. Sayang, kenapa? Tanya Ray yang masuk kamar untuk mengambil berkas. Tapi kaget melihat wajah Hazira yang duduk di tepi ranjang itu begitu pucat. Aku mau pulang. Ucap Hazira dengan gemetaran. Kenapa kamu sakit? Tanya Ray melihat Hazira yang keringat dingin dengan wajah pucat sekali. Aku cuma mau pulang. Ucap Hazira dengan ketakutan. Ray melirik Ara yang masih fokus belajar bergantian dengan tatapan takut Hazira. Ara, kamu apakan Hazira? Tanya Ray pada Ara. Tidak ada, jawab Ara yang fokus mencatat itu tanpa menoleh. Walaupun dengan sejuta pertanyaan di otaknya, Ray membawa Hazira keluar dari kamar. Dan mengantarkan pulang seperti permintaan Hazira. Sayang, kenapa? Tanya Ray yang tengah menyetir itu berulang kali pada Hazira, yang masih diam 1000 bahasa.
Kak, kamu harus menceraikan Ara secepatnya. Ucap Hazira yang murni tidak ingin Ray kenapa-kenapa. Jika tinggal bahkan sekamar dengan gadis berbahaya itu, ucapan Ara akan melenyapkan Ray juga masih terngiang-ngiang di telinga Hazira. Tidak bisa begitu sayang, keluargaku akan marah besar. Karena kami belum genap sebulan menikah. Dan juga tidak ada alasan aku menceraikannya. Ucap Ray yang merasa tidak ada masalah dengan Ara. Tapi dia sangat berbahaya, Ray. Tegas Hazira. Berbahaya? Ulang Ray mengangkat sebelah alisnya meminta penjelasan. Sepertinya memang terjadi suatu antara Hazira dan Ara di kamar ketika Ray tidak ada. Aku ditodongkan tadi. Dan dia juga berkata akan membunuhmu jika aku mengadu. Ucap Hazira benar-benar ketakutan. Ray tertawa spontan. Saat Hazira benar-benar termakan omongan gadis nakal seperti Ara. Sayang dia itu masih kecil dan memang nakal. Jadi kamu jangan termakan ucapannya, kekeh Ray. Lagian tidak logis rasanya. Gadis yang baru berusia belasan tahun seperti Ara akan punya asli. Sayang, apa kamu lupa dia anak mafia? Tegas Hazira saat Ray terlihat begitu santai tanpa takut. Dia bukan mafia sayang, dia hanya pewaris. Jawab Ray yang sudah punya jawaban valid karena selain bertanya dia juga menyelidiki. Tapi dia benar-benar menodongkan aku, Ray. Ucap Hazira meyakinkan tak ingin Ray kenapa-kenapa. Ya itu mainan sayang atau mungkin kotak pensilnya. Ucap Ray yang tidak heran dengan Ara. Yang memang punya peralatan sekolah berbentuk aneh. Termasuk pensil berbentuk peluru. Bersambung.